Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلفون رحمهم الله وأدام النفع بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan, saya hormati para alim ulama, para masyayikh, asatidz, muallim, orang-orang tua saya, bapak ibu seluruh jamaah rahimakumullah. Pertama, mari kita kembali bersyukur kepada Allah yang memberikan kesempatan kesehatan bagi kita semua, terutama nikmat iman, yang karenanya alhamdulillah kita dengan mudah mengayun dua tangan, melangkahkan dua kaki menuju masjid yang sama kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama kita haturkan ke ruh junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama kita harapkan syafaatul uzma akan kita terima nantinya karena sebab kecintaan kepada beliau dan amalan salawat yang sering kita bacakan. Oleh karenanya, mari sama kita baca salawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, orang-orang tua kami, bapak ibu seluruh jamaah rahimakumullah. Pada malam ini kita hanya membaca sedikit dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kutip dari surah At-Tin. Ini surah sudah familiar, rata-rata kita hafal. Di mana dalam surah ini Allah menunjukkan keseriusannya untuk menunjukkan klaim terhadap keberadaan manusia dengan bersumpah atas ciptaannya. Allah bersumpah wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita fokuskan pada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita tidak memfokuskan membicarakan tentang sumpahnya. Namun pada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secara arti laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, demi sesungguhnya. Dalam takkid yang Allah taruh di dalam kalimat laqad, suatu kepastian bahwa Allah menciptakan manusia sebagus-bagus ciptaan. Sebagus-bagus ciptaan yang dimaksud fi ahsani taqwim tasyiru syai' ala ma yanbaghi an yakuna fi at-ta'lif wa at-ta'dil. Secara keseluruhan penciptaan manusia ini sangat ideal. Allah beri dua mata, Allah beri satu hidung dengan dua lubangnya, mulut dan semacamnya. Itu merupakan penciptaan yang paling ideal. Pertama, dalam ayat ini Allah memastikan bahwa yang menciptakan kita dengan bentuk yang ideal ini adalah Allah. Lalu kemudian seperti apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Lalu kemudian kami kembalikan makhluk yang diciptakan dengan ideal tadi asfala safilin, serendah-rendahnya orang yang rendah.
diciptakan semaksimal mungkin, seideal-ideal mungkin, tapi kemudian dikembalikan lagi kepada yang paling rendah. Maksudnya apa? Ada dua penafsiran tentang ini. Yang pertama, penafsiran yang pertama bahwa Allah ciptakan manusia dengan penciptaan yang ideal, kemudian dengan fisik maksimal, lalu akhirnya ketika usianya sudah mulai menua, dia akan kembali seperti anak-anak lagi. Tenaganya berkurang kembali. Fisiknya tak kuat lagi. Jadi asfala yang dimaksud itu, serendah-rendahnya itu kembali lagi kepada fisik di awal, mula-mula diciptakan. Jadi awalnya Allah ciptakan kita ini dengan fisik yang baik, kekuatan yang cukup, maksimal dan ideal, tapi kemudian akan dikembalikan lagi, tidak memiliki kekuatan, tidak ideal fisiknya. Asfala safilin, itu makna asfala safilin. Dan itu pasti. Betul nggak Pak? Alhamdulillahnya dulu barangkali waktu lagi muda, mungkin lebih ganteng lagi Bapak dari saya. Lebih kuat lagi tenaganya, ya kan Pak? Toh dari sekarang saja kita bisa lihat, tuh lebih mancung hidung Bapak dari saya. Lebih bersih wajah dan mukanya. Dulu barangkali waktu masih muda, wah ideal betul fisik Bapak. Ganteng betul tuh. Tapi kemudian lama-kelamaan makin tua, makin hilang lagi ketampanannya, fisiknya mulai berkurang tenaganya. Itu makna asfala safilin. Tapi kemudian yang mau kita ambil dari situ bukan itunya. Dari ayat ini bukan kembali kepada lemahnya, karena sudah pasti tak pun disampaikan dalam ayat, kita sudah menyadari. Apalagi yang sudah mulai tua sekarang ini. Betul Pak? Kalau saya barangkali mungkin belum menyadari, betul. Sebab usia sekarang baru 34 tahun. Justru di usia-usia maksimal, masih fisiknya tenaganya masih kuat. Tapi kalau sudah mencapai usia lebih dari 40 tahun, ada mulai terasa. Dulu makanan apapun insya Allah bisa digigit. Sekarang jangan coba-coba yang enak-enak itu tak sanggup lagi kan Pak. Daging jangan tolong. Yang enak bukan apa-apa, gigi tak sanggup. Wah. Kalau Pak kata orang rambut sudah mulai gugur, gigi sudah mulai gugur, sudah dekat ke pintu kubur katanya. Itu pasti dan memang akan dialami. Tapi apa yang mau disampaikan dalam ayat ini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Di penghujungnya, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di ujungnya ini Bu, sewaktu Allah berikan kesempatan fisik yang kuat, badan yang ideal, waktu yang cukup, kita maksimalkan ibadah, lalu kemudian setelah usia bertambah, makin tua, fisik mulai melemah, akhirnya tak sanggup lagi ibadah sebanyak dulu, tetap pahalanya mengalir seperti waktu kita ibadah maksimal di waktu masih muda. Makanya ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang kembali kepada fisik lemah tadi itu tidak dinilai bagi orang yang beriman dan beramal soleh sewaktu masih kuat fisiknya. Jadi anggapannya seperti apa? Walaupun usianya sudah tua, walaupun fisiknya sudah lemah, kuantitas ibadahnya sudah berkurang, dia tidak dianggap melemah, dia tidak dianggap serendah-rendahnya, tidak kembali rendah, melainkan tetap pada posisinya sewaktu dia ibadah masih muda dulu. Pada dasarnya kan kalau fisik ini pasti berkurang kekuatannya, iya. Tapi ternyata dalam ukuran ibadah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, meskipun kuantitas ibadah udah berkurang karena memang tidak sanggup lagi berdiri lama misalnya dalam sholat, tak sanggup lagi ruku terlalu lama, tak sanggup lagi duduk antara dua sujud terlalu lama, tetapi dia tetap dinilai maksimal kalau waktu masih muda dulu dia maksimalkan ibadah. Cuma penanya Pak. Sebagian orang mungkin berpikir begini, ibadah di waktu masih muda itu agak sulit konsentrasi,
khusyuknya susah. Karena masih banyak yang mau dipikirkan, banyak bisnis yang mau diselesaikan. Apalagi macam sekarang nih, semua kita dilibatkan. Ada calon-calon pemimpin yang bakal dipilih lagi. Semua kita bakal dilibatkan lagi kan Pak? Oh, kalau nggak pikir panjang, kemudian nggak mencari bagaimana cara untuk memenangkan pertandingan.